Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 11 Maret 2025 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Terutama hidupkan lonceng ya, supaya kalian tidak ketinggalan setiap harinya analisa dan juga untuk live di sore harinya. Oke, untuk hari ini seperti apa? Jadi kemarin itu marketnya kan sudah nge-sweep semua ya. Ini di sweep sesuai analisa kemarin 2901, kemudian marketnya kemarin hampir nge-sweep di sini, kemudian marketnya mental naik tinggi sekali ya kan. Makanya kemarin saya tidak rekomendasikan buat nge-sell di sini pada saat kemarin saya mau tutup live ya kan. Enggak banget rekomendasinya. Jadi kemarin itu enggak nge-sell-nya itu kalau dibilang rada was-was kemarin itu nge-sell-nya ya, karena kemarin kan berarti otomatis ini marketnya masih kondisinya sideways parah ya kan ya, masih kondisinya sideways parah. Dan di sini akhirnya kemarin malam marketnya sudah pecah di bawah 2896 secara sideways-nya, dan sekarang marketnya berhenti di teritori resistance become support-nya yang ada di H4 sekaligus pivot daily ya. Ini pas marketnya kena di pivot daily di harga 2882. Oke, kalau kayak gitu apakah kita mau nge-sell atau mau pengen nge-buy? Sekarang sih marketnya sudah kena 2882, kemudian reject parah ya kan ya, kena berkali-kali 1 2 3 4 5 reject gitu kan. Cuman ya kita lihatlah nanti seperti apa ya. Untuk hari ini hari Selasa, nanti malam kita ada Jones Job Opening. Untuk kemarin di sini kayaknya Trump ada speak ya. Oh belum ya, di sini masih tentatif di sini. Nggak tahu deh ini bakal ada speak dari Donald Trump atau enggak hari ini. Ini sih belum ada ya, masalah trade wars-nya ini belum ada sih ya. Belum ada. Jadi di sini masih tentatif jadwalnya. Yang penting nanti malam kita ada yang namanya Jones Job Opening nanti malam, ataupun lowongan pekerjaan jobs ya. Diperkirakan dari 7,6 juta ke 7,6,5 juta. Jadi ini bisa dikatakan lumayan naik, dan kalau semisalnya nanti malam data jobs-nya di sini bisa keluar di atas 8 juta, maka itu akan benar-benar menguatkan USD dan bisa ngebanting semua major pair yang lain. Ya, saya bukan sedikit aja di sini, hati-hati. Kalau misalnya jolts-nya di sini naik di atas 8 juta, itu bisa benar-benar marketnya langsung expect luar biasa ya. Itu doang sih, kayaknya nanti malam lagi nggak ada news apapun ya. Oke, hari hanya besok soalnya. Nah, hari ini kita mau trading apa? Buy atau sell gitu kan ya. Coba kita lihat dari daily dulu ya. Ini dari daily marketnya benar-benar sudah kena daripada, bentar ini saya hapus dulu, ini soalnya masih sama ya. Ini resistance, ini pivot daily, kemudian ini supportnya. Jadi sekarang marketnya sudah kena pivot daily. Apakah kita bisa nge-buy tipis? Bisa. Kalau nge-sell sekarang better candle daily close di bawah 2880, baru enak itu marketnya bisa untuk ambil posisi sell gitu kan ya. Kita sell di bawah support aja nggak masalah, karena kalau sell di bawah support ataupun sell di bawah pivot, ini marketnya bisa lumayan gainnya sampai 400 pip lebih. Jadi lebih baik kita sell di bawah support aja nggak masalah, karena hasilnya lumayan sampai 400 pip. Kalau kita lihat dari segi indikator sekarang ya, secara stokastiknya ini sudah nge-cross ke bawah lagi. Dan kalau ini nge-cross dan di bawah 50 dan RSI juga di bawah 50 lagi dan harga di bawah pivotnya di 82, ini marketnya bisa lanjut drop sampai ke 34 ya. Ingat, jika semisalnya marketnya ini lebih prefer untuk kayak kemarin saya katakan weekly ya, teori candlenya itu kemungkinan bisa sampai 2830, 800 pip ke bawah pada minggu ini ya. Penentuannya sih dari daily antara sekarang atau besok. Jadi kalau sekarang hari ini
drop di bawah 82, stokastiknya juga drop di bawah 50 lagi sekali, dan RSI-nya juga drop di bawah 50, ya udah. Otomatis kita bakal bisa melihat drop daripada XAUUSD walaupun besok kita ada data CPI, kayaknya itu tidak akan terlalu menolong sih. Kayaknya loh ya. Ataupun semisalnya jika hari ini flat ya, hari ini flat berarti ya udah penentuannya bakal terjadi besok. Itu ya, hati-hati. Oke, dari segi time frame H4 sekarang kalau dari indikatornya ini H4 sudah drop di bawah 50 ya. Stokastik sudah drop di bawah 50, RSI juga drop di bawah 40. Ini tinggal stokastiknya masuk ke daerah teritori oversold aja kayak kemarin di sini tanggal 27 Februari ya kan. Sekalinya masuk ke teritori oversold, marketnya langsung ngedown bawah sampai 2833 ya. Jadi sekarang kalau misalnya ini marketnya H4-nya drop lagi di bawah 20 dan stokastiknya juga semakin drop mendekati 20 atau enggak under 30 gitu kan ya. Ini bisa lanjut ngedrop lagi. Possible sampai mana? Possibilitiesnya ataupun kemungkinannya adalah sampai ke area demand dulu ya, demand H4 di sini. Ini rally base rally, demand H4 juga di sini. Ada kemungkinannya marketnya di sini sampai di sini ya. Untuk sekarang apakah bisa ambil posisi buy? Sementara bisa. Ya, ingat ini hanya sementara karena jujur saya pribadi tidak expect marketnya ini bakal benar-benar mental tinggi banget ya. Untuk antisipasinya ya, untuk dari segi time frame H4 ini 2896,3 selaku support become resistant, karena kalau kalian lihat jika ini marketnya break ya, siapa tahu ini marketnya mengulang kejadian kayak di tanggal 14 Februari ya kan ya, mengulang kejadian di tanggal 14 Februari di mana dia langsung break kemudian berhenti di sini ya, kemudian dia break ke atas lagi sekali, nanti kalian bisa ngebuy. Berarti tendensinya marketnya bisa mengulang kejadian tanggal 17 Februari kemarin di sini. Kalau semisalnya tidak demikian, berarti ya udah, jika ini kena retest ya, ini posibilitasnya adalah ataupun kemungkinannya ketika ini sudah retest, ini marketnya bisa lanjut turun ke bawah. Ya, mengejar area demand yang ada di sini, yang ada di harga 2870 sampai 2867 sampai 2859. Lumayan itu ya. Lumayan jaraknya. Jadi kemungkinan ini bisa di retest. Dan maksimal retest menurut saya adalah maksimum ya. Maksimum retest adalah sampai 2903. Berarti dari 2896 maksimum yang bisa saya toleransi jika masih bisa ambil sell adalah sampai di 2903. Ya, sama kayak di sini berarti di 2902, 2903. Ini minimal ya, minimal 2896, maksimal sampai 2903 atau enggak 2902 itu adalah maksimalnya. Kalau menurut saya sih kemungkinan ya 2896 atau enggak sampai 2900. Dia kena itu kemudian reject. Menurut saya itu lebih make sense. Ya, kena ini. Nah ini antara ini atau enggak ini, kemudian turun, ngebreak ini, turun sampai sini. Ini adalah skenario yang saya inginkan pada hari ini. Ya, dia kena sampai 2900 ya, atau enggak cuma nge-sweep sampai 03, 02, kemudian marketnya lanjut turun lagi. Kalau semisalnya gagal buat nge-retest, ingat ya, retest itu perlu, tapi tidak selamanya retest itu berhasil. Karena ada kalanya ketika dia berusaha retest ya, ketika dia mau turun itu tidak ada konfirmasinya, yang ada dia cuma berhenti di sini, yang ada dia malah ngebreak. Ketika marketnya malah ngebreak di atas 2910, justru ini bisa buat ngebuy secara tipis sampai 2925, mungkin 2910 lah ya, atau enggak 2920 seperti ini. Ini jika hanya terjadi retestnya itu gagal. Ya, jika ini retestnya gagal selaku support become resistant, better kita ambil switch buat ambil buy, itu aja. Ya, tapi kalau ini retestnya berhasil, kalian boleh nanti nge-sell di teritori ini antara 96 atau enggak 2900, atau semisalnya jika kalian tidak berani untuk nge-sell di teritori di sini, yang dimana kalian mungkin mengira ini bisa gagal untuk retestnya, ya udah tunggu di bawah 2882 selaku pivotnya.
Ya, tunggu di bawah 2882 selaku pivot, baru nanti kita bisa ambil posisi sell. Berarti harus ada candle H4 minimal close di bawah 2882. Ya, close di bawah 2882 secara time frame H4 itu baru bisa nanti ambil posisi sell jika ada yang pengen untuk lebih safety supaya bisa nanti marketnya lebih drop sampai ke 66, 65, 60 gitu kan. Boleh juga, nggak masalah. Silakan mau pilih salah satu, mau yang di sini atau mau lebih amannya di bawah level pivot daily, di bawah candle terakhir H4 sampai di 60 pun ya. Jika anggap kita ambil sell di 80, jika sampai ke 60 itu sudah 200 pip loh. Ya. Jika nge-sell di 80 benar-benar harus break ya, atau enggak amit-amit misalnya di 79, 78 lah kita nge-sellnya. Ya udah, jika maksimum sampai ke 60 itu 179 pip. Misalnya cuma bagian atas doang ya. Bagian atas dari zona demand-nya itu pun 100 pip. Karena ini lebar banget ya. Dari satu candlenya ini, candle 1H4 ini gede banget soalnya nih. Range dari area demand-nya ini 92 pip soalnya. Jadi sekalipun dia nanti break di bawah 82, potensi untuk bisa profit lumayan gede. Ya, jadi terserah kalian mau yang di sini sell-nya nanti, ataupun semisalnya dari sini dari 96 atau enggak 2900 atau enggak dari 2895, itu profitnya bakal besar semua ya. Entah pilih salah satu, kalian mau di atas atau di bawah bebas, karena sekali lagi ini bisa lumayan profitnya. Kalau scalping sekarang bisa nggak kita buy? Well, pengennya sih saya buy ya, jujur pengennya sih saya buy, cuman karena ini jaraknya terlalu dekat ya, dan ini tidak terlalu worth it untuk ambil posisi buy. Mungkin scalpingan time frame-nya kecil mungkin bisa, tapi kalau kalian pada saat video ini sudah saya publish dan kemudian kalian tonton harganya ini sudah tidak karu-karuan, better jangan ambil posisi buy kecuali di atas 2905. Itu baru boleh kalian ambil buy di atas itu. Ya, tapi kalau masih di tengah-tengah seperti ini dan kalian nanti pada saat nonton harganya sudah tidak jelas, better jangan nekat ambil buy. Sekalipun saya ingin ambil buy pada hari ini ya, banyak banget halangan yang bikin saya ini mikir 2 kali untuk di buy. Kenapa? Satu, ini jelas banget 2896 selaku H4, kemudian 2900 selaku maksimum yang bisa dites. Yang kedua, ini ada satu resistance become support juga yang ada di H1 ya, yang ada di 2893 atau enggak dipaskan 2891, bebas ini ya. Mau yang di sini, mau yang di sini 2893 pas, 2894, dan ini jaraknya sudah dekat sekali ya. Ini hanya berkisar 40-37 pip. Nggak worth it banget kalau saya ini mau ambil buy di sini. Sekalipun misalnya saya pengen buy, mungkin M5 mungkin saya akan paksain. M5 pun tidak juga bisa memberikan saya kepastian bisa ambil posisi buy sih, karena sudah telat ya. Bahkan di time frame ini pun ya ini bisa dikatakan buy, karena di sini ada reject, ada bullish engulfing juga. Tapi ini kan kejadiannya di jam 3 pagi ya. Jadi nggak mungkin sih kalian masih ada yang begadang, kecuali kalian di sini ada yang puasa, sahur, buka market, kayaknya di sini kalian profit sih. Ya ini jam 3 pagi nih. Tapi kalau barusan jam 8, jam 9 di sini nggak ada konfirmasi buat ambil buy. Justru saya ini buat ambil sell nanti ya. Ini di M5-nya ada rally base, drop base drop. Mungkin di sekitaran 92 mungkin ya, atau enggak yang paling bagus ya sekali lagi ini dites ya. 96 dites atau enggak 95, mentok-mentok sampai 2900 dites baru akan saya nekat ambil sell. Itu. Tapi tentunya harus dengan konfirmasi. Konfirmasinya time frame berapa? Menurut saya time frame minimal M5 kalau bisa. Kalau nggak nemu bisa ke M15. Intinya adalah H1-nya ngerites. Ya, H1-nya ngerites dan tentu aja H4-nya itu mendekati penutupan candle. Ya, yang saya harapin adalah H4-nya nanti, ini kan lagi 20 menit ya, nggak mungkin sih H4-nya bakal langsung naik. Nanti kan H4-nya saya rasa awalnya begini ya, kena, kemudian penutupan H4-nya itu malah bearish dan meninggalkan bentukan kayak retest seperti ini. Jadi kalau ada H4 bentukan kayak begini,
Ya berarti otomatis bakal ketemu konfirmasi di time frame M15 atau enggak di M5. Nah disitulah baru kalian bisa enter. Ya, kalau H4 yang bentuknya seperti ini, ya kalian bisa entry di atas. Tapi kalau H4 sudah bentuk seperti ini dan kalian telat buat entry, better di bawah aja entry-nya. Gitu ya. Karena menurut saya di sini marketnya bisa lanjut turun. Dan kalau dia turun, kemungkinan marketnya bisa nge-sweep low paling jauh di London low di sini ya, yang ada di tanggal 3 Maret hari Senin kemarin ya. Kemungkinan bisa sampai sini nih ngedropnya buat nge-sweep low yang ada di London hari Senin. Ini sih Asia low di hari Selasa sudah di sweep. Ini tinggal balik lagi ke atas buat retest untuk marketnya bisa lanjut turun. Itu aja sih untuk nge-buy. Saya rasa tidak untuk sekarang, jujur tidak banget ya. Tidak banget buat ambil buy, jadi saya prefer buat ambil sell aja ya. Untuk skenario masih sama kayak tadi time frame-nya ya, seperti ini. Kalau nggak mau nge-sell di atas, bisa tunggu nge-sell di bawah target sampai sini. Apakah hari ini marketnya bisa tutup di bawah pivot 82 secara daily? Menurut saya bisa. Dan yang nggak saya bakal expect adalah kalau semisalnya hari ini marketnya itu tutup di bawah 2855. Kalau hari ini ya daily bisa tutup di bawah 2855, kayaknya itu bakal ada suatu keajaiban sih. Karena dari harga sekarang sampai 2855 itu 345 pip. Saya sih nggak expect hari ini tutupnya bakal di bawah 2855 ya. Tapi kalau misalnya tutupnya di bawah 2855, besok sih kita bisa auto sell sih sampai bawah, sampai 2834. Nggak perlu tunggu retest. Menurut saya sih gitu untuk besok ya. Semisalnya kalau hari ini drop di bawah 2855 close-nya secara daily. Oke? Jadi saya rasa seperti itu ya untuk hari ini. Hati-hati untuk yang ingin ambil sell. Tetap ya, korelasi antara indeks dolar dan gold saat ini itu tidak bagus ya, tidak bagus, sedang tidak ada korelasinya sama sekali. Dan saya katakan, kalaupun ini tidak ada korelasinya dan semisalnya indeks dolar dibeli dan indeks dolar menguat, justru gold akan dilepas. Karena di Discord sudah saya kasih tahu alasannya kenapa gold ini tidak mau langsung lari ke harga $3.000 per troy ounce-nya. Ya, yang saya rasa ini marketnya bisa cenderung untuk ke bawah. Walaupun secara korelasi antara dengan indeks dolar itu sedang tidak ada. Oke, jadi hati-hati. In the end, ini tetap bakal naik. Hanya saja perlu suatu hal yang baru ya untuk ini bisa naik, itu aja. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.